Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom dalam kajian fikih. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, kajian fikih yang mana kita mengkaji, membahas dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, satu kitab fikih yang ditulis oleh Syekh eh, Saleh Al-Fauzan. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kita masih pada bab Tohara, ya. Eh, Baiklah kita melanjutkan. Ya, sebelumnya kami sudah sebutkan tentang makna Tohara. Makna Tohara secara bahasa dan secara istilah itu juga kami sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, kemudian pada pertemuan malam ini kami akan menyebutkan tentang sifat daripada air yang dipakai untuk bersuci. Jadi eh, alat yang dipakai untuk bersuci ya yaitu dengan air. Air yang bagaimanakah? Yang bisa dipakai untuk bersuci atau dipakai untuk berwudu atau mandi janabah atau mandi junub atau mandi wajib, ya. Air yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami telah menurunkan dari langit itu air yang suci mensucikan. Nah, jadi air yang bersumber dari langit itulah air yang suci mensucikan, artinya air yang bisa dipakai untuk bersuci, untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar, yaitu air yang bersumber dari langit yang disebut dengan air hujan. Ya, begitu juga air yang keluar dari bumi, karena pada dasarnya air yang keluar dari bumi itu yang dari sumur, air terjun, ya, itu sebenarnya bersumber dari langit. Ya. Kemudian dalil yang lain dalam surah Al-Anfal ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan dialah Allah yang menurunkan ke atas kalian dari langit itu berupa air, ya, yang dapat membersihkan, yang dengannya Allah membersihkan, mensucikan kalian dengan air tersebut. Jadi air yang berasal dari langit itulah air yang dapat mensucikan diri kita, yaitu mensucikan daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi berdasarkan dari dua ayat ini menunjukkan bahwasanya air yang dipakai untuk bersuci atau untuk berwudu, baik untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar, adalah air yang bersumber atau air yang datangnya dari langit, yaitu air hujan, dan air yang bersumber dari bumi, karena air yang bersumber dari bumi sebenarnya pada hakikatnya juga berasal dari langit atau berasal dari air hujan. Ya, kemudian ya, jadi air yang suci mensucikan itu yang dipakai, yang bisa dipakai untuk bersuci, baik menghilangkan hadas besar ataupun hadas kecil, ya, adalah air yang turun dari langit seperti air hujan, seperti salju, embun, air salju, ya, itu semuanya adalah
air yang bersumber dari langit atau air yang mengalir di bumi. Ya, seperti apa? Air yang mengalir di bumi yaitu air sungai, mata air, air sumur, air laut, ya. Itu dinamakan air-air yang berjalan di atau ada yang ada di yang ada di bumi. Jadi ini adalah air yang bersumber dari langit atau air yang ada di bumi, ini disebut dengan air yang bisa dipakai untuk bersuci, untuk menghilangkan hadas besar ataupun hadas kecil. Hmm. Ya. Jadi air ini, air yang bersumber dari langit dan air yang ada yang mengalir di bumi ini adalah air yang bisa dipakai untuk menghilangkan hadas, hadas kecil ataupun hadas besar, juga dapat menghilangkan namanya najis. Ya, tentang hadas dan najis ini kami sudah sampaikan ya, kalau tidak salah pada pertemuan sebelumnya. Ya, jadi hadas itu seperti kalau kita habis buang air kecil, maka kita sedang berhadas kecil. Kalau kita sedang junub, ya maka kita dikatakan sedang berhadas besar. Sedangkan najis itu kotoran, kotoran yang harus dihilangkan seperti kotoran kucing, tai kucing, kencing kucing, kotoran manusia, air kencingnya manusia, atau yang semisalnya itu dinamakan najis. Jadi kedua-duanya hadas dan najis ini harus dihilangkan agar seorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti melaksanakan sholat. Kemudian air yang tadi suci mensucikan itu yang berasal dari langit atau yang ada di bumi itu ya jika jika berubah ya air tersebut karena adanya najis yang mencampuri air tersebut, maka air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, misalnya ada air ya, anggaplah air hujan atau laut, kemudian dimasuki, kemudian jatuh di dalamnya itu misalnya kotoran ya, kotoran manusia atau air kencing manusia misalnya atau kotoran kucing, maka air tersebut menjadi najis karena air itu berubah karena adanya karena ada najis yang masuk ke tempat tersebut. Ya, apakah berubah rasanya, warnanya, atau baunya, aromanya, maka karena dia diubah dengan najis, sesuatu yang najis, maka airnya pun menjadi najis, maka air yang najis itu tidak bisa dipakai untuk untuk bersuci. Ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Artinya jika air itu apakah bersumber dari langit atau air yang ada di bumi, jika dia bercampur dengan najis dan merubah salah satu sifatnya atau kesemua sifatnya itu yang sebagaimana yang saya sebutkan, maka tidak diperbolehkan digunakan untuk bersuci. Ya, itu adalah pendapat semua para ulama, tidak ada perbedaan sedikit pun tentang masalah ini. Namun jika berubah salah satu sifatnya dengan sesuatu yang suci bukan sesuatu yang najis, dan sesuatu yang suci itu tidak mendominasi air tersebut, maka pendapat yang benar dari dua pendapat para ulama bahwasanya air tersebut bisa digunakan untuk bersuci. Ya, artinya ada air ya, kemudian air itu misalnya dimasuki oleh sesuatu yang suci ya, dan meskipun berubah meskipun berubah salah satu sifatnya, tetapi tidak mendominasi ya, tidak mendominasi air tersebut ya, tidak perubahan itu tidak mendominasi air tersebut, sehingga pendapat yang benar dari dua pendapat para ulama bahwasanya air tersebut bisa digunakan untuk bersuci. Ya, ada dua pendapat para ulama dalam masalah ini. Ada mengatakan tidak diperbolehkan jika berubah salah satu sifatnya, ada mengatakan tetap diperbolehkan untuk digunakan untuk bersuci jika air tersebut, jika perubahan itu tidak mendominasi air tersebut. Ya, di sini dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, adapun permasalahan air yang berubah, air yang sedikit itu berubah salah satu sifatnya, atau air yang banyak berubah salah satu sifatnya, ya karena ada sesuatu yang
mencampurinya dari barang yang suci. Ya, mencampurinya dari barang yang suci. Ya, seperti di sini misalnya lumut, sabun, daun bidara, ya, tanah, ya, atau yang selainnya. Nah, sehingga air itu berubah karena ada percampuran itu, ya, eh, maka dikatakan di sini ada dua pendapat para ulama. Ada mengatakan bisa digunakan untuk bersuci, ada mengatakan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena apa? Karena dia mengatakan ada salah satu sifatnya yang berubah. Ya, ikhwatul Islam azakullah. Tapi di sini pendapat yang ya di sini disebutkan ya bahwasanya beliau ya jadi yang para ulama yang mengatakan bahwasanya air tersebut bisa digunakan untuk bersuci ya tidak najis, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan ini pendapat yang benar. Dia pendapat yang benar bahwasanya air yang bercampur ya baik air yang sedikit ataupun banyak jika bercampur dengan sesuatu yang suci ya dan berubah salah satu sifatnya tapi tidak mendominasi air tersebut, perubahan itu tidak dominan, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya itu diperbolehkan digunakan untuk bersuci. Hal ini kata beliau berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya, ikhwatal Islam azakullah. Di sini ada kata falam tajidu ma'an. Maka jika kalian tidak mendapatkan air. Ya, jadi di sini air ya ada kata air di sini ya bentuknya apa? Nakirah. Nakirah itu bukan bukan ma'rifah, artinya bukan sesuatu yang telah diketahui ya yaitu di sini ada nakirah ya ma'an itulah penyebutan isim ma'an atau isim ya isim nakirah ya pada konteks penafian. Maka ini menunjukkan bahwasanya air itu mencakup semua air, semua semua air. Tidak ada perbedaan antara satu air dengan yang lainnya. Artinya selama dia masih dikatakan air, belum belum perubahan itu belum merubah statusnya menjadi air, maka hal itu bisa digunakan untuk bersuci. Ya meskipun berubah salah satu sifatnya misalnya, tetapi perubahan itu tidak mendominasi air yang ada. Kemudian yang berikutnya, ya apabila seorang tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air pada pada padahal air itu ada, misalnya karena faktor sakit misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengganti air adalah tanah. Ya, menggantikan posisi air eh, adalah tanah. Ya, artinya dengan bertayamum. Artinya kalau kita tidak bisa berwudu dengan air atau mandi junub dengan air, maka kita bisa gantikan dengan tanah, yaitu bertayamum. Sebagaimana yang Nabi jelaskan tentang tata cara tayamum. Ya, Nabi pernah mengajarkan kepada kita melalui hadisnya tata cara tayamum. Ikhwatal Islam, azakallah. Ya. Ya, kemudian di sini disebutkan bahwasanya para ulama bersepakat bahwa bersuci dengan air itu wajib, ya, wajib dilakukan bagi orang yang apa namanya? Orang yang akan melaksanakan sholat tatkala air itu ada. Artinya kalau air itu ada, maka seorang itu wajib untuk menggunakan air itu bersuci agar bisa melaksanakan ibadah sholat. Namun jika air itu tidak ada, ya jika air tidak ada, maka seseorang melakukan tayamum ya dengan tanah atau dengan pasir sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 43, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba."
Maka jika kalian tidak mendapatkan air, maka hendaklah ya kalian bertayamum dengan tanah yang suci atau dengan tanah yang suci. Ya, di sini ada perintah ya oleh Allah untuk bertayamum sekali seandainya seseorang atau kita tidak mendapatkan air. Ikhwatul Islam, azakullah ya. Kemudian Syekh Al-Fauzan ya melanjutkan di antara ya di antara hal yang menunjukkan tentang keagungan ya ketinggian daripada agama Islam ini adalah bahwasanya agama Islam adalah agama suci atau agama yang suka membersihkan diri. Agama yang suka membersihkan diri baik secara fisik ataupun secara non fisik. Ya, itulah Islam. Ya, Islam adalah agama yang suci, agama yang memperhatikan kesucian, baik kesucian lahiriah ataupun kesucian batiniah. Ya, begitu juga yang menunjukkan tentang keagungan sholat, ya, yang menunjukkan juga tentang keagungan sholat, ya, yang mana seseorang tidak boleh melakukan sholat sebelum membaca dua kalimat sebelum bersuci terlebih dahulu. Ya, artinya seorang tidak bisa melaksanakan ibadah sholat kalau belum bersuci terlebih dahulu. Ya, jadi bersuci itu ada dua, ada bersuci secara maknawiyah, ada bersuci secara hissiyah. Bersuci secara maknawiyah adalah membersihkan diri, mensucikan diri dari segala bentuk kesyirikan. Ya, jadi segala bentuk kesyirikan ini harus kita tinggalkan ya dari segala bentuk kesyirikan. Itu makna at-toharo ya. Kita bertoharo, bersuci, yaitu mensucikan diri ya kita punya apa namanya batinia kita seperti kesyirikan ini harus kita tinggalkan, harus kita isi ya kita punya jiwa ini dengan tauhid, ikhlas, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah taharah hissiyah, ya taharah secara konkret yaitu dari hadas ataupun najis. Ya, bisa dengan air atau yang setara dengan air seperti tanah, tisu atau yang semisalnya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Dia mengatakan ketahuilah bahwasanya air apabila dia tetap pada asalnya dan tidak bercampur dengan sesuatu apapun, maka air itu kita katakan sebagai air yang suci, mensucikan. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun jika berubah salah satu sifatnya, ya sifat yang tiga itu, apakah aromanya, rasanya ataupun warnanya berubah karena tercampur dengan sesuatu yang najis, maka ini berdasarkan kesepakatan ulama, air tersebut dianggap najis dan tidak diperbolehkan digunakan. Namun apabila salah satu sifatnya itu yang tiga itu berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci seperti daun-daun pepohonan, sabun, ya atau daun apa namanya? Atau daun bidara atau lumut atau yang semisalnya dari bahan-bahan yang suci ya atau dari sesuatu yang suci dan ya sesuatu yang bercampur itu tidak mendominasi atas air yang ada, maka di sini disebutkan bahwasanya ulama ada pembahasan secara terperinci dan di situ juga ada perbedaan pendapat para ulama. Namun kata Syekh Fauzan yang benar adalah air itu suci mensucikan. Ya sekali lagi apabila salah satu sifat daripada air itu berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci seperti tadi bercampur dengan apa namanya dengan daun-daun pohon sehingga masuk ke sebuah kolam kita misalnya sehingga airnya itu pun berubah tapi perubahan itu tidak signifikan ya tidak memberikan perubahan yang sangat besar sekali, maka ketika itu
air tersebut bisa dipergunakan, bisa dipergunakan. Ini pendapat yang sahih dari beberapa pendapat para ulama. Ya, karena air tersebut adalah air yang suci mensucikan, maka bisa dipakai untuk menghilangkan hadas dan juga bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Ya, ikhwatul Islam azakullah. Oleh karena itu Syekh Al-Fauzan memberikan kesimpulan bahwasanya air itu terbagi menjadi dua bagian. Ya, bagian yang pertama adalah suci mensucikan dan diperbolehkan untuk menggunakan air tersebut ketika berwudu, mandi junub atau yang semisalnya. Ya, jadi air suci mensucikan itu bisa dipakai untuk bersuci, baik air tersebut yaitu apa namanya tetap pada hukum ciptaannya, artinya tidak berubah, atau air tersebut sudah berubah dengan sesuatu yang suci, namun sesuatu yang suci itu tidak mendominasi air tersebut sehingga tetap air itu dinamakan sebagai air. Ya, kemudian bagian yang kedua adalah jenis air yang kedua adalah air itu najis, tidak diperbolehkan untuk digunakan. Air tersebut najis, tidak boleh dipergunakan untuk tidak bisa dipergunakan dan juga sehingga tidak bisa mengangkat hadas. Ya, jadi kalau airnya terkontaminasi dengan najis ya, dengan kotoran kucing misalnya atau kotoran manusia atau yang semisalnya, maka tidak boleh dipergunakan. Ya, karena apa? Karena tidak akan bisa mengangkat hadas. Ya, tidak bisa mengangkat hadas. Begitu juga tidak bisa menghilangkan najis. Ya, ya begitu juga tidak dapat menghilangkan najis. Itulah tentang air yang tidak diperbolehkan digunakan karena tidak bisa mengangkat hadas dan juga tidak bisa menghilangkan najis. Ya, ikhwatul Islam azakullah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait tentang tohara, khususnya pembahasan masalah air. Silakan kalau mau bertanya. Silakan kalau bertanya bisa langsung atau lewat room chat. Ya, ada yang bertanya? Bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan dalam kajian yang sama. Dan kami informasikan juga insya Allah besok pagi ya kita akan lanjutkan lagi kajian kita tentang lanjutan pembahasan masalah hadis, kajian hadis insya Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, yang benar datang dari Allah saja, yang khilaf datangnya dari kami, dan semoga kita diberikan kesehatan, keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Barakallahu fikum, kami ucapkan juga jazakallahu khair kepada para peserta yang sudah hadir di malam ini, yang senantiasa terus membersamai kami dalam kajian-kajian kami ini. Begitu juga kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan pahala yang terbaik bagi kita semua. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan.